Selamat malam guys, ketemu lagi gua dan di sini gua lagi jangan pakai gua ya. Jadi aku sedang mencoba untuk membuat sebuah dokumentasi di mana aku mencoba untuk memecah pemikiran-pemikiran aku karena ada satu target yang sebenarnya aku pengen banget pecah. Yang pertama adalah jadi ingin aku sampaikan sekali ya dalam topik ini. Target atau tujuan yang ingin aku capai adalah untuk menaklukkan hati seorang wanita. Luar biasa sekali bukan? Ya itu memang sungguh unik dan agak menarik karena itu hal yang di luar kebiasaan aku dan itu bukan sesuatu yang aku bisa membayangkan itu akan berjalan dengan mudah dan akan berhasil. Oke, tujuan utama adalah itu. Tujuan utama sudah ketemu ya, jadi untuk mendapatkan hati seorang perempuan. Tapi sayang banget perempuan yang aku targetan itu terlalu tinggi dan itu beneran apa ya? Masalah yang dihadapi adalah ada beberapa masalah ya. Ada beberapa masalah yang ternyata kalau dipikirkan lagi itu menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Oke, tujuan tadi sebentar aku tulis dulu ya. Tujuan adalah eh menaklukkan hati Bu Ana. Nah, dalam mencapai tujuan pasti ada hal-hal yang di luar apa ya? Ada masalah yang dihadapi lah ya guys. Jadi untuk itu langkah selanjutnya adalah memitigasi apa saja masalah yang akan menghambat kita dalam menuju tujuan tersebut. Ini kenapa aku mencoba untuk berpikir seperti itu? Kenapa aku mencoba untuk berpikir sistematis? Karena Dokter Tita juga mengatakan padaku bahwa ya, pola berpikir untuk membuat skripsi itu bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih mudah untuk memecahkan masalah gitu loh. Ya, aku mencoba untuk membuat ini, guys. Yang pertama masalah yang dihadapi adalah yang sudah terpikirkan adalah tidak tahu sedikit pun profil tentang Bu Ana. Nah, ini mungkin menjadi salah satu langkah yang bisa kita coba untuk mencari tahu profilnya dulu. Kita mencari detail dulu, kita apa yang menelisik. Yang kedua adalah kita tidak pernah ketemu. Nah, ini mungkin kita akan coba jadwalkan apapun itu ya untuk mencapai tujuan ini. Nah, ternyata ini dari faktor eksternalnya, dari faktor uh, si profil subjek ya, dari subjeknya. Nah, sekarang kita menelisik ke diri kita sendiri. Kita merasa kurang di bagian apa dan apa yang perlu diperbaiki gitu. Kita yang masalah adalah kalau kita sudah misal gambarannya ya, kalau kita udah tahu tentang Bu Ana, kita udah ketemu waktu yang untuk ketemuan. Nah, gue punya masalah sendiri tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar. Kenapa aku bisa mengatakan ini? Karena sejauh aku memahami kehidupan ini ya kan, aku adalah tipikal orang yang sangat introvert sekali, nggak pernah keluar ruangan, nggak pernah di situ aku bercengkrama dengan intens dengan orang lain karena ya aku merasa paling nyaman untuk sendirian. Nah, itu menjadi satu kendala di mana aku juga apa ya, juga untuk memahami setiap pembicaraan dengan lawan bicara itu masih kurang. Dan kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik juga masih perlu dilatih lagi. Dengan kita sudah menghadapi masalah yang apa ya, mau memitigasi masalah yang kita hadapi saat ini, bahkan kita sebelum maju ya, uh, mungkin I want to be sangat-sangat perfect. Aku nggak pengen sangat terlalu perfect banget sehingga malah tidak jalan-jalan. Pertama kita batasi masalah itu ada 4, yaitu eksternal dan internal dulu. Yang eksternal itu terkait dengan profil dan itu bisa dicari. Aku sudah sempat nyoba nyari, itu ketemu. Dan terkait dengan apa ya, komunikasi juga kita kan jarang ketemu dan dry tag banget. Aku sendiri juga ini internal ya, internal diri aku intern banget. Itu aku sangat dry tag banget, nggak punya kemampuan untuk mencairkan suasana. Itu perlu dilatih. Dan kepercayaan diri untuk public speaking juga perlu dilatih lagi. Kesibukan aku harus bisa diatur. Nah, ini masa kesibukan sebenarnya nggak terlalu sibuk banget ya. Aku masih banyak waktu longgar banget. Jadi sebenarnya kalau mau masih bisa untuk
ngelakuin banyak hal sebenarnya. Bukan tipikal yang sibuk-sibuk banget, enggak. Karena aku memilih untuk melakukan itu, untuk nggak terlalu sibuk banget. Misal kalau ingin sibuk ya, aku harus yang menghasilkan uang sangat banyak gitu. Tapi aku nggak punya kemampuan untuk menghasilkan uang sangat banyak. Ini yang jadi permasalahan, guys. Oke, daripada ngelantur, kemampuan yang dimiliki. Oke, kemampuan yang dimiliki. Nah, di sini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki, maksudnya adalah di diri aku sendiri. Aku sebenarnya yang nggak face, tapi aku emang kurang atraktif banget, maksudnya kurang bagus banget secara face look. Jelas orang-orang ya gue basically ya ini jadi masalah juga ya, menjadi masalah walaupun aku juga ini dari sudut pandang aku sendiri. Aku nggak tahu gimana orang lain memandang, tapi pandang sendiri kalau overweight itu kurang bagus untuk dipandang. Oke. Berarti ini yang diperbaiki adalah first look dulu ya. Untuk memperbaiki first look dulu ya. Terus itu kayak nurunin BP dan lain-lain. Itu loh, sering olahraga gitu. Oke, itu untuk first look. Jadi itu banyak banget yang harus dilakukan ternyata. Kemampuan yang dimiliki adalah aku punya kemampuan untuk menggunakan teknologi. Kemampuan teknologi. Nah, ini kemampuan ini aku dasarkan untuk mencari informasi apa yang diperlukan agar bisa mendukung apa yang harus aku lakukan untuk menaklukkan bencana. Yang kedua, kemampuan yang ini ya, aku masih sehat, aku masih bisa. Oke, jadi aku punya 2 poin di sini. Yang pertama adalah aku masih sehat, dan yang kedua aku masih punya waktu yang agak luang gitu. Itu. Dan kemampuan lain aku yang bisa mendukung untuk ini apa ya, editing video. Menarik gak sih, guys? Edit video, apakah ini menarik? Apakah editing video itu sesuatu yang menarik? Kayaknya itu bukan sesuatu yang bisa mensupport, tapi ini bisa dipakai untuk misal buat video jedak-jeduk, untuk membuat dia wah gitu. Tapi ya gue rasa itu sedikit impossible, tapi ya kita coba aja lah. Itu salah satu kekuatan gue. Terus membuat tulisan kah? Kayaknya aneh. Sebenarnya aku nggak terlalu bagus banget untuk membuat sebuah tulisan. Jadi emang gue nggak bisa masukin itu, guys. Apa ya? Kayak unik aja ya. Olahraga ya kan, bisa kadang-kadang ngajak olahraga ya, bisa kadang-kadang ya. Kadang ini bisa dipakai untuk ajak olahraga. Nah, ini bisa dipakai sih, guys. Nah, ini gue kan guru olahraga ya, harusnya gue bisa dong. Gue harus nambah wawasan tentang bagaimana berolahraga, menambah wawasan. Gue harus ini sih. Gue ada motivasi tersendiri dan gue harus lebih disiplin untuk ini. Terus kemampuan yang dimiliki, masalah yang dihadapi itu udah memitigasi. Nah, tinggal nanti apa ya, tidak lanjut aja sih, guys. Tinggal nanti tindak lanjut bagaimana kita mengatasi atau apa ya, mencari solusi setiap masalah itu. Dan ya kita akan coba lah, guys. Kita akan coba satu persatu. Dari kita udah memitigasi. Yang pertama ini kesimpulan dulu ya, guys. Jadi mungkin videonya cuma sampai sini dulu karena aku bingung mau buat apa lagi. Dan kita sudah tahu masalahnya, tahu kemampuan yang dimiliki, terus pemecahan masalahnya. Masalahnya mungkin gue rangkum aja dalam bentuk rangkuman. Oke, jadi kita bacakan ulang. Untuk masalah yang dihadapi adalah tidak tahu sedikit pun tentang profil Bu Ana. Yang kedua, kita tidak pernah ketemu untuk waktu yang lama. Kita langsung aja per item. Untuk yang tidak tahu sedikit pun profil tentang Bu Ana, kita bisa menggunakan media. Dan kita sebenarnya udah coba. Dan nanti akan gue buat laporan dan rekap semua tentang detail tentang Bu Ana yang gue tahu.
Yang kedua adalah kita tidak pernah ketemu untuk waktu yang lama. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah masalah yang lumayan krusial banget dalam proses ini. Ini perlu banget untuk diagendakan sekali lah untuk pembahasan. Tapi sebelum itu kita ketemu, kita harus bisa menggali lebih dulu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi hobi dia, apa yang menjadi interest dia, passion dia. Kita coba semua cari tahu. Yang ketiga adalah masalah dalam kemampuan yang baik dan benar. Kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik ya. Maksudnya di sini adalah ini masalah internal sih, intern. Jadi yang jadi masalah adalah kemampuan gue menjadi pendengar yang baik. Itu masih kurang banget dan itu masih perlu ditingkatkan lagi. Ya gue harus sering belajar dan berdiskusi. Soalnya gini, aku mengamati diri aku sendiri itu emang agak kurang bergaul juga. Kemampuan untuk sosial internnya tuh kurang banget. Terus yang ketiga, 4, kesibukan aku harus bisa diatur. Sebenarnya nggak terlalu sibuk juga, masih banyak waktu luang dan masih banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Harusnya bisa diselesaikan secepat mungkin kalau aku niat. Nah ini mungkin juga akan menambah ke beberapa metode yang bisa aku lakukan untuk membuat semacam to-do list. Sebenarnya dulu kita membuat to-do list sudah bagus banget, udah berjalan, cuman kita nggak bisa disiplin. Itu permasalahannya. Ya kita harus perbaiki lagi tentang kedisiplinan. Terus yang kelima adalah memperbaiki first look. ini dari dulu gue sebenarnya pengen banget ya ingin nurunin berat badan karena gue rasa ya gue nggak terlalu buruk banget serupa, cuman mungkin agak overweight aja dan kita harus turunin. Kalau bisa dalam 1 atau 2 bulan kita harus turun gitu, minimal ke IMT indeks massa tubuh ke 25an lah ya, biar nggak terlalu berat. Kalau sekarang IMT-nya itu lumayan tinggi guys. IMT aku berapa ya? Karena aku tingginya adalah 100. Kalkulator bentar. Kalkulator. Jadi tinggi aku adalah 100 bukan gini. Cara ngitungnya adalah berat aku sekitaran 89 kilogram ya. Nah, ini dibagi dengan dalam kurung 1, tinggi ya. Ini tinggi. Nggak bisa setengah ya. Oh nggak bisa ya. Ini nggak bisa ini. Oh nggak bisa bro, kalkulator. Jadi tinggi aku adalah 100. Bukan gini cara ngitungnya. Caranya BMT adalah berat badan dibagi berat badanku 89 dibagi dalam kurung 1,64 dikali 1,64 sama dengan 33. Nah ini udah sangat overweight banget ini. Target aku adalah nurunin sampai ke tahap 25an ya. Harus sampai ke tahap 25. Nah ini yang lumayan berat sih guys. Ini yang harus benar-benar dipikirkan lagi gimana caranya. Oke. Jadi itu guys mungkin sedikit, dan aku udah dapat gambaran apa yang harus aku lakukan. Itu aku udah tahu dari diskusi ini. Terima kasih banget. Makasih udah nemenin aku, dengerin aku tentang perjalanan aja. Ini akan aku share secara publik ya, supaya kalian juga belajar. Makasih.